Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Diva Anastasia Putri, salah satu anggota dari kelompok 3 Komunikasi Antarbudaya. Di sini akan membawakan materi mengenai Education in the Globalized. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3, yaitu ada Gea Aurelia Ardi, Amelia Umi Pratiwi, Naufal Hisham Prinogia, Zafira Nazwa Karasmillah, Taufik Riyadi, Rio Mahardika, Zuhdi Ardito, Lintang Trianuri, dan terakhir ada Andrian Kartikama. Organisasi kontemporer mengalami sedikit pilihan selain penggabungan keragaman budaya dan beradaptasi dengan persyaratan baru sebagai akibat berkembangnya pasar global dan keberagaman demokrasi Amerika Serikat. Perusahaan memasarkan produk agar menarik berbagai budaya dari varietas yang sama, sehingga menghadirkan beberapa tantangan dan masalah. Ada juga banyak manfaat ke tempat kerja. Adanya sedikit perubahan pada organisasi kontemporer sehingga menghadirkan beberapa tantangan dan masalah. Ada juga banyak manfaat ke tempat kerja. Yang pertama, peningkatan perspektif. Orang dari budaya berbeda memiliki pandangan dan pendekatan hidup yang berbeda terhadap kehidupan. Kurangnya kesamaan dalam tenaga kerja multikultural menawarkan keuntungan dari perspektif yang diperluas, sehingga kreativitas meningkat, menghasilkan solusi yang lebih inovatif, kolaboratif dalam organisasi. Lalu yang kedua, lingkungan kerja multikultural mengakibatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi lebih besar bagi organisasi secara keseluruhan, sehingga membantu organisasi secara keseluruhan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan mengelola persyaratan pelanggan baru. Yang ketiga, keanekaragaman bakat dan pengalaman memberi organisasi tempat untuk memperluas basis pelanggan baru. Globalisasi dan pola migrasi yang menyertainya telah secara signifikan mengubah komposisi demografi hampir seluruh ruang kelas di Amerika Serikat dan sebagian besar di negara Uni Eropa. Keanekaragaman budaya yang mengikat di ruang kelas saat ini menghadirkan tantangan bagi siswa, guru, konselor, dan staf administrasi. Selain masalah bahasa, gaya belajar, sikap terhadap pendidikan, perilaku kelas, dan hubungan siswa guru adalah beberapa faktor yang berbeda antar budaya. Setiap budaya menganut kurikulum yang sangat selektif. Selektivitas ini diwujudkan dalam pepatah Cina kuno. Pada dasarnya, semua manusia sama, tetapi dengan pendidikan sangat berbeda. Variasi budaya adalah hasil dari orang yang diajarkan berbeda keyakinan, nilai, kebiasaan, dan perspektif. Yang diajarkan oleh budaya penting untuk memelihara dan melestarikan budaya, serta untuk sistem pendidikan formal dalam budaya. Pendidikan formal dapat dengan mudah menjadi etnosentrisme budaya, karena setiap budaya cenderung mengagungkan pencapaian sendiri tanpa memperhatikan kontribusi budaya lain. Contohnya, kelas sejarah di Cina terbiasa meneliti pencapaian 5.000 tahun secara terus-menerus peradaban dan penyelamatan bangsa oleh Partai Komunis Tiongkok dari tirani kekuatan kolonial Barat dan Jepang. Learning from culture. Suatu budaya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang budaya anggap penting karena 1. Memberikan wawasan tentang karakteristik budaya. 2. Hubungan siswa-guru menawarkan perspektif tentang struktur hubungan interpersonal di seluruh budaya. 3. Menggambarkan pentingnya suatu kebudayaan menempatkan pendidikan. Dalam beberapa budaya, cara mengajar yang normatif adalah guru memberi ceramah sementara siswa duduk diam dan mencatat dengan patuh. Dalam budaya lain, siswa secara aktif melibatkan instruktur mereka dalam perdebatan verbal memberi dan menerima. Ujian mungkin melibatkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis. Hubungan antara guru dan murid juga bervariasi antar budaya. Selanjutnya yaitu
Bahkan aspek nonverbal seperti ruang, jarak, waktu, dan aturan berpakaian merupakan variabel budaya yang tercermin dalam perilaku kelas. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, pakaian informal dapat diterima di kelas, tetapi budaya lain menuntut siswa menghadiri kelas dengan seragam yang identik. Sikap budaya terhadap pendidikan. Pendidikan sangat dipengaruhi budaya. Seperti dikatakan Mike Hugh, sikap budaya masyarakat terhadap pendidikan warganya. Pandangan sikap kontras lintas budaya dapat dilihat pada negara Amerika Serikat dengan Asia, Cina, dan Korea. Amerika Serikat, pendidikan dianggap sangat penting karena jika seseorang memiliki ide dan tekad yang kuat, seseorang akan dapat mewujudkan impiannya. Namun pendidikan tidak dianggap penting, merupakan prasyarat penting untuk sukses, seperti misalnya Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg. Menuju pendidikan Amerika Serikat yang kontemporer, orang tua dituntut pilihan untuk anak-anak mereka seperti memilih sekolah piagam, homeschooling, ataupun sekolah swasta, walaupun orang tua di Amerika Serikat mengambil peran aktif dalam kegiatan sekolah mereka. Cina dan Korea bersamaan dengan sebagian besar budaya asing, prestasi pendidikan ternilai tertinggi dan orang tua terlibat dalam semua fase pendidikan anak-anak mereka. Di setiap tahunnya, ujian pada sekolah mereka diadakan hanya dalam waktu beberapa hari. Pentingnya tes yang diselenggarakan secara nasional ini tidak dapat dilebih-lebihkan, yang akan menentukan kesuksesan capaian dari anak-anak tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada bahasa dan pendidikan. Bahasa memiliki peran penting dan dibutuhkan dalam pendidikan multikultural. Dalam pengaturan yang ideal, penggunaan bahasa sama membantu dalam menumbuhkan saling pengertian dengan memungkinkan konstruksi makna bersama dengan orang lain. Untuk itu, dengan pelajari bahasa, kita juga dapat membantu individu untuk membangun identitasnya dengan cara menghubungkan mereka dengan kelompok etnik mereka dengan secara bersamaan dengan cara membedakan mereka dari kelompok referensi lainnya. Berdasarkan hal ini, bahasa ini dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga-lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Namun di Amerika Serikat sendiri, banyak negara lain, peningkatan keragaman populasi penggunaan bahasa resmi mereka telah mengkikis. Untuk itu, kebanyakan dari mereka tidak mampu berbicara bahasa resmi dari negara mereka sendiri. Kurangnya mempelajari bahasa dapat bermasalah dan implikasinya jelas pada proses pembelajaran kerana pendidikan yang dapat terhambat untuk individu dan orang lain secara keseluruhan. Akses dan ketidaklancaran dapat menyebabkan persepsi negatif dan stereotip pada orang lain. Oleh sebab itu, perlu dan pentingnya pembelajaran bahasa dalam lembaga pendidikan ini. Selanjutnya adalah ruang kelas multikultural. Kelas multikultural adalah karakteristik yang membedakan masyarakat global. Beberapa dari Anda mungkin menjadi guru atau profesor, dan yang lainnya mungkin bekerja sebagai pelatih perusahaan. Bahkan ketika terlibat dalam latihan di tempat kerja, gaya belajar budaya yang berbeda merupakan faktornya. Di setiap kelas multikultural, kesuksesan bergantung pada instruktur yang memiliki pengetahuan tentang dan tanggap terhadap keagamaan budaya. Lalu ada pertimbangan budaya di kelas multikultural. Masalah pertama yang harus diatasi adalah pengakuan bahwa kelas yang beragam secara budaya kemungkinan akan memiliki siswa yang telah dikondisikan untuk belajar secara berbeda, siswa dari Amerika Serikat dan siswa dari Asia. Yang kedua, dalam situasi belajar terlepas dari lingkungannya, sangat penting untuk memahami bahwa budaya yang berbeda memiliki pola berpikir yang bervariasi dan yang memengaruhi penalaran, pemecahan masalah, dan interaksi sosial. Beberapa lebih suka menyajikan informasi secara lisan, dan yang lain menekankan secara teks. Untuk yang terakhir, pertimbangan dalam kelas multikultural adalah protokol interaksi siswa dan guru. Siswa dari budaya yang berbeda akan memiliki beragam sikap terhadap guru mereka.
Strategi komunikasi dalam kelas multikultural. Berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan pendidikan yang beragam budaya akan memberi kita berbagai tantangan dan panggilan untuk pengembangan dan penerapan strategi komunikasi yang tepat. Dengan mengingat hal ini, berikut yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang bermanfaat bagi audiens multikultural. Yang pertama, kembangkan sikap yang sesuai. Kenali bahwa perspektif dan perilaku kita sendiri berbasis budaya dan mungkin berbeda dari beberapa siswa. Yang kedua, promosikan percakapan tentang budaya. Ciptakan kesadaran siswa tentang budaya mereka sendiri dan budaya lain. Libatkan siswa dalam diskusi tentang kesamaan dan perbedaan budaya. Yang ketiga, waspada terhadap konflik budaya. Kenali potensi kesalahpahaman dan konflik berbasis budaya. Yang keempat, mengetahui latar belakang keluarga dan masyarakat. Sadar akan lingkungan rumah dan masyarakat siswa. Ketahuilah bahwa intoleransi budaya dan stereotip yang dipelajari di rumah dapat menghadirkan tantangan kelas. Yang lima, jadilah responsif secara budaya. Waspadai perbedaan cara belajar dan variasikan format pengajaran Anda. Rancang kegiatan kelas untuk mengilustrasikan perbedaan budaya. Kenali variasi budaya dalam gaya komunikasi. Nah, contoh dari materi yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu ada ketika siswa luar negeri yang tidak fasih berbahasa resmi dari negara itu sendiri, maka mereka harus mengikuti budaya yang ada. Dari sistem budaya tersebut, mereka dihadapkan pada tantangan untuk berasimilasi dengan bahasa itu sebagai dominan pendidikan untuk kedepannya. Kebutuhan untuk mengasimilasi ini dapat bertindak sebagai ganjalan antara identitas bahasa asli dan sistem sosial bahasa yang mereka hadapi. Baik, sekian dari kelompok 3 komunikasi antar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.